وبلغ هذا الحديث أعمل السماوات والأرضون ومن فيهن بتعليم وجود الله على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين سبحان الله الحمد لله إن الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر والقدرة كشفت إلى هذا المسلوب ليبرز النور كاملا في عالم الظهور الله عليه نعمة من خواص الأمة فيحضر عنا وفيه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصفات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من حور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية الذي رتب الله على وصوله وجود هذا المولود فانتصف الحكماء من النور عن أنور
Masyaallah hadirin rahimakumullah, yang kita sama-sama mendengarkan dan tasmiyah disampaikan oleh Al-Ustaz Umar Muhammad Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hadirin warahmatullahi mustami'in ayuhal aba wa ikhwan al-kiram. Di hadapan kita ada seorang anak bayi yang dalam hal ini berencana akan dinamakan dengan nama langsung dengan sudah diberi nama dengan nama Ummeh Tunjan Arda, berharap Ummeh Tunjan Hadi Asegaf. Diharapkan doanya kita untuk anak ini menjadi anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, berguna bagi bangsa, agama dan negaranya, dan diberikan, dimudahkan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala niyatin kama nawa asrafuna salihun bi auladihim wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد. يا رسول الله قلبي حبك بك وعادلا على قوية. يا رسول الله قلبي حبك بفؤادي لا حلاق قلبي. يا رسول الله انقذوا من كل ما في محلاك واكفي شر الهوى والتاني. يا رسول الله يلتزموا للمدينة تحرك يوم أسواقهم إليكم قوية. يا رسول الله يرتدي القتل فيه فتاك لجل ابتلاكم راقي آلي. يا رسول الله قلنا طاعتهم حوما تحنك مثل من فيهن وحدهم حمية. يا رسول الله قلبي خيرا يرتفع حسك يوم شوفي
والبدو بيديه إلى الخير مسلك والنحل حمد والروح والتابعين يا رسول الله سجلوا ما كان يرجو بصار واجمروا قلبه بسرباحني سجلوا ما كان يرجو بصار بسرباحني بضيعتي يا رسول الله قد أتى قاصد إليكم مترك لجلكم أصرا وضيهوي يا رسول الله يوم في الروضة هو اليوم للأبرار فرحة المؤمن زيارة نبي يوم في الروضة هو اليوم للأبرار فرحة المؤمن زيارة نبي يا رسول الله يا رسول الله أدرك فتتعب أبدك المذنب كثير الخطيئة يا رسول الله أدرك فتتعب أبدك المذنب كثير الخطيئة أنت حبل الله من باسمة ساك من كل القصير والأمونية أنت حبل الله من باسمة ساك من كل القصير والأمونية ثم صلى الله على في فعلك الرسول طه خير البرية يا رسول الله الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal asatidz wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di Masjid Maulid yang penuh berkah ini, yang mana pada malam hari ini merupakan malam ke-7 daripada peringatan Miladul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di kampung keluarga besar Al-Jamalulail di Kampasilis. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan curahan rahmat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak hentinya kita jelaskan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal asatidz wal hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum ajaran yaitu Maulid dilaksanakan, saya akan mengumumkan beberapa peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam Rabu tanggal 8 Rabiul Awal, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Al-Habib Al-Arifillah Alwi bin Ahmad Tahsin di 13 Lorong Jaya. Selanjutnya untuk malam Kamis tanggal 9 Rabiul Awal, peringatan Maulid akan diadakan di Masjid Al-Falah di Jalan Raja Wali
dengan nilai Palembang. Dan malam Jumat peringatan Maulid akan diadakan di Masjid Darul Mustafa atau di rumah Ustaz Ubaidillah bin Ahmad Al-Kaf di Sepuluh. Demikianlah undangan untuk malam hari ini, dan untuk Maulidatul Hasanah perintahkan kepada Walillahi Ustaz Habib Yasin bin Abdullah Al-Kaf alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amara bi ihya'i sunnati rasulil karim wa ja'alahu uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha dzikran katsiran. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى حب النبي من غير اتباع سنتي فهو كذاب. صدق الله وصدق رسول الله. معاشر الحبائب والأساتذة والحاضرين رحمكم الله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam, nikmatul sihah wal afiyah, nikmat waktu dan kesempatan, nikmat waktu dan umur, sehingga di hari yang penuh barokah, hari yang diguyur oleh hujan yang menandakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran di tempat ini, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barokah, di rumah Al-Hubabah Aminah Al-Gadri, yang insya Allah kehadiran kita di sini mendapatkan barokah dari barokahnya Hubabah Aminah Al-Gadri insyaallah. Faya ikhwani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat waktu dan umur, kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pada saat ini kita merasakan bahwa kita saat ini diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah, bahwa saat ini kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saat ini kita dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bermohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu dekat kepada Allah, agar Allah jadikan kita hamba yang selalu dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, as-salafun salihun mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah di dalam kehidupan kita. Doa yang mungkin sama-sama selalu kita baca setiap ba'da shalah. Doa yang berbunyi, Allahumma hdina bihuda. Ya Allah, berikanlah kami hidayah dengan hidayahmu ya Allah. Waj'alna mimman yusari'u fi ridha.
Jadikanlah kami orang yang cepat menuju keridhaan-Mu. Wala tuwallina waliyan siwak. Jangan jadikan kami orang-orang yang mencari pemimpin selain daripada-Mu, ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang menuhankan harta. Jangan jadikan kami orang-orang yang menuhankan uang. Jangan jadikan kami orang yang menuhankan jabatan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Dan jangan Kau jadikan kami orang-orang yang selalu bermaksiat kepadamu dan selalu menzalimi diri kami. Dan doa juga yang diajarkan Rasulullah yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Irdul Latif. Doa yang berbunyi, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, Engkau zat yang maha hidup dan yang menghidupkan kami. Birahmatika nastaghiits. Dengan rahmat-Mu kami mengharapkan kehidupan ini. Kita berharap rahmat Allah ikhwan dalam kehidupan. Banyak orang-orang yang mempunyai kekayaan yang melimpah, rumahnya bertingkat, mobilnya mewah, akan tetapi rumahnya tersebut menjadi neraka bagi dirinya. Anak istrinya menjadi musuh olehnya. Karena apa? Karena semua didapatkan tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita selalu mengharap rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Birahmatika nastaghiits. Dengan rahmat-Mu ya Allah kami berharap. Wa min adabika nastajir. Dari azab-Mu kami berlindung. Aslih li sya'ni kullah. Baguskan semua pekerjaan kami ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan Kau biarkan aku berpikir, aku berbuat sejenak pun tanpa bimbingan dari-Mu ya Allah. Ini doa yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh aslafun salihun, agar kita selalu didawamkan di dalam keseharian kita, agar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu berjalan di sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan rahimakumullah, pada ayat yang saya baca pada muqaddimah di dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, jika kamu ingin dicintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, pasti kamu dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Kasih Sayang terhadap hamba-Nya. Selanjutnya Allah menyatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 31, Allah katakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang datangnya dari Rasulullah kamu ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu jauhi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan di dalam sebuah hadisnya, "Man idda'a hubban nabi min ghairi ittiba'i sunnati fahuwa kadzdzab." Barang siapa yang mengaku cinta kepada aku, kata Rasulullah, tapi tidak mengikuti jejak langkahku, tidak mengikuti sunnahku, mereka adalah pembohong, kata Rasulullah. Oleh karena itu, peringatan Maulid yang kita adakan setiap malam Al-Ghaib, setiap malam selama 40 malam, ini adalah bukti, manifestasi, aktualisasi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya kawan, ini semua hanya merupakan seremonial. Peringatan semacam ini hanya untuk mengecas,
agar kita lebih cinta kepada Allah dan lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum bisa ini dikatakan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya kecintaan seremonial. Ramai-ramai kita datang, ramai-ramai kita berzikir, ramai-ramai kita bersalawat. Ini memang menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada pembuktian dalam keseharian kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan rahimakumullah, sejenak saya mengajak melihat potret manusia-manusia yang cinta kepada Rasulullah. Sebagai contoh misalnya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal adalah seorang budak hamba sahaya yang ketika ia menyatakan keislamannya, ia disiksa oleh majikannya. Majikannya yang bernama Umayyah menyiksa Sayyidina Bilal. Setiap hari Sayyidina Bilal dibawa ke padang pasir yang tandus, di bawah terik matahari, dan diikat di tengah-tengah padang pasir. Lalu perutnya Sayyidina Bilal diletakkan batu yang besar, sehingga jangankan bergerak, bernapas pun Sayyidina Bilal susah. Untuk menukar akidah Sayyidina Bilal, Sayyidina Bilal tidak merubah kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tidak hanya sebatas itu, ma'asyiral hadirin. Setiap malam Sayyidina Bilal dibawa pulang, lalu dirantai dan dicambuk sampai bercucuran darah dari sekujur badannya Sayyidina Bilal. Dan ini tidak dilakukan oleh Sayyidina Umayyah sendirian. Dia mengajak para sahabatnya untuk menyiksa Sayyidina Bilal. Tapi Sayyidina Bilal, seorang budak hamba sahaya yang hitam legam, yang amat miskin, tidak mau dia menggadaikan akidahnya. Dia sanggup menggadaikan nyawanya ketimbang menggadaikan kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Para ikhwani rahimakumullah, setelah Sayyidina Bilal ada sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amr bin Yasir. Amr bin Yasir pun ketika menyatakan keislamannya, menyatakan kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Bukan cuma dia yang disiksa, tapi ayahnya Yasir dan ibunya pun disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Sampai ayahnya dibunuh di depan matanya Amr. Kecintaan Amr kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Setelah ayahnya dibunuh, ibunya Amr pun dibunuh di depan Amr. Tidak tanggung-tanggung mereka menombakkan tombak ke kemaluan ibunya sampai tembus dan meninggal ibunya di depan Amr bin Yasir. Tapi apa berubah kecintaan Amr kepada Allah dan Rasulnya? Tidak, ikhwan rahimakumullah. Dan satu lagi sahabat muda Rasulullah. Kalau yang tadi mungkin dari budak hamba sahaya, tapi yang satu ini sahabat Rasulullah, seorang pemuda yang paling ganteng di kota Mekah, seorang pemuda yang paling kaya di kota Mekah, yang bernama Mus'ab bin Amr. Ketika Mus'ab bin Amr mendengar ada ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Amr adalah seorang pemuda kaya raya dan cerdas, ikhwan rahimakumullah. Pakaian yang dipakai oleh Amr, Mus'ab bin Amr, seharga 200 dirham, 200 keping uang emas. Mungkin tidak ketemu kita orang kaya seperti Mus'ab bin Amr. Dan kecerdasan
Mus'ab bin Amr dia saat itu telah menguasai 3 bahasa yang pada saat itu untuk membaca saja orang-orang tidak mampu. Tapi Mus'ab bin Amr dia menyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Beberapa saat Mus'ab bin Amr merahasiakan keislamannya, tetapi ketika ia telah merasakan mantap dengan keislamannya, ia pun menyatakan keislamannya di muka umum. Saat itu Mus'ab bin Amr berumur 17 tahun. Begitu orang tua Mus'ab bin Amr mendengar bahwa anaknya ini masuk Islam, orang tuanya tidak tinggal diam. Orang tuanya merayu Mus'ab bin Amr dengan berbagai macam rayuan, dengan menyiapkan wanita-wanita, dengan menyiapkan perusahaan-perusahaan untuk Mus'ab bin Amr. Akan tetapi akidah Mus'ab bin Amr tidak bisa dibayar oleh apapun. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah tidak bisa dibayar oleh apapun, sampai dia disiksa oleh orang tuanya sendiri. Akhirnya dia mampu melepaskan diri. Dia pun hijrah ke Syam, dan akhirnya dia dipanggil Rasulullah dan diutus Rasulullah untuk pergi ke kota Yathrib yang saat ini adalah kota Madinah. Karena Mus'ab bin Amr adalah seorang yang cerdas, seorang cendekiawan Muslim, maka dalam waktu singkat Mus'ab bin Amr sebelum kedatangan Rasulullah ke kota Madinah, 50% dari penduduk Madinah telah mengetahui tentang al-Islam. Tidak hanya sebatas itu, ikhwan rahimakumullah, Mus'ab bin Amr ternyata juga seorang pahlawan perang yang luar biasa. Kepiawaian Mus'ab bin Amr di dalam memainkan pedang sehingga tidak meluputkan seorang musuh pun di hadapannya untuk kena sabatan pedangnya. Kelincahan Mus'ab bin Amr dibuktikan pada peperangan Badar, sehingga pada peperangan Badar Mus'ab bin Amr Islam meraih kemenangan yang luar biasa. Dan tidak hanya sebatas itu, ikhwan, ketika peperangan Uhud, Mus'ab bin Amr diserahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang bendera dari kaum Muhajir. Dengan lincahnya Mus'ab bin Amr, satu tangan kanannya memainkan pedang dan tangan kirinya memegang bendera. Akan tetapi, ikhwan, ketika beberapa sahabat Nabi yang melanggar ketentuan Rasulullah untuk tidak turun dari gunung Uhud, sebagian mereka turun karena melihat kemenangan Islam sudah datang, sehingga orang kafir yang tadinya sudah pegang langgang lari, mereka pun mutar ke dalam dan memerangi umat Islam, sehingga umat Islam pun saat itu menjadi kepayahan karena serangan dari belakang orang-orang kafir. Dan bagaimana Mus'ab bin Amr, ikhwan? Mus'ab bin Amr tangan kirinya terpotong oleh pedang musuh. Terjatuh bendera yang dipegang oleh Mus'ab bin Amr. Tidak dibiarkan oleh Mus'ab bin Amr benderanya jatuh, diambil dengan tangan kanannya. Tidak lama tangannya pun dipotong oleh musuh. Tetap Mus'ab bin Amr tidak membiarkan bendera Islam itu terjatuh, ya ikhwan rahimakumullah. Ia kembali ambil, ia sandarkan bendera tersebut di dadanya, sampai sebuah tombak menembus belakangnya Mus'ab bin Amr sampai tembus ke dadanya. Dan Mus'ab bin Amr pun meninggal sebagai syahid pada saat itu, ya ikhwan. Ini potret orang-orang cinta kepada Rasulullah, ya ikhwan. Dia korbankan semuanya untuk Rasulullah. Dia korbankan hartanya untuk Rasulullah. Dia korbankan jiwanya untuk Rasulullah. Bagaimana potret kita sekarang, ya ikhwan? Seberapa besar perjuangan kita untuk Rasulullah? Mungkin pada saat itu mereka berjuang dengan berperang. Mereka mengislamkan orang-orang yang belum Islam.
Tapi kita sekarang tidak perlu untuk mengislamkan orang yang belum Islam. Kita mungkin hanya untuk meningkatkan silaturahmi, solidaritas di antara kita. Bagaimana ketika ada masalah musibah di antara saudara-saudara kita? Apakah kita mampu untuk membantu mereka? Kalau kita tidak mampu, kita mengajak teman-teman yang lain bagaimana kita membantu saudara kita ini. Kita tidak seperti mereka untuk mengorbankan nyawanya, tidak. Kita tidak seperti mereka untuk menyumbangkan seluruh hartanya, tidak. Kita saat ini hanya berdakwah kepada orang-orang yang sudah Islam, untuk mengajak mereka meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Mungkin kalau orang-orang terdahulu mereka ingin berdakwah, memerlukan suatu tempat, mereka harus bangun dulu masjid, mereka harus bangun dulu musola. Tapi sekarang kita hanya mengisi masjid tersebut, mengisi musola tersebut. Bagaimana aslafun as-salihun, Al-Habib Ahmad bin Syekh, berapa banyak yang mendirikan masjid musola, berapa banyak yang mendirikan tempat-tempat ibadah. Bahkan untuk renovasi kedua Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin, beliau adalah salah satu penyandang dana yang terbesar, ikhwan. Kalau kita lihat bahwa Masjid Agung ini direnovasi 4 kali, untuk renovasi yang kedua beliau penyandang dana terbesar bersama Al-Habib Abdullah Al-Habsyi. Kita juga bisa melihat bagaimana Kiai Haji Morogan, masjid-masjidnya yang mulia, mereka adalah wali-wali Allah. Itu potret kehidupan mereka yang cinta kepada Rasulullah. Sementara kita sekarang hanya mengisi masjid-masjidnya, hanya mengisi musola-musolanya. Ada langgar Fahar, ada langgar Aidit, ada langgar Al-Kaf. Apakah di sana semua sudah diisi oleh jamaah-jamaah yang katanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia sudah rela melangkahkan kakinya untuk memakmurkan rumah-rumah Allah tersebut, untuk menyejukkan hati Rasulullah? Apakah kita sudah sama-sama menangis ketika melihat saudara kita menderita? Apa kita sudah ingin bersatu bagaimana caranya pengumpulan dana untuk menolong orang-orang fuqara wal masakin di antara kita? Perjuangan kita hanya kecil, tidak sebanding dengan perjuangan mereka, ikhwan rahimakumullah. Orang-orang terdahulu untuk menyebarkan Islam, ia mengumpulkan harta, ikhwan rahimakumullah. Mereka mengumpulkan harta untuk berdakwah, mereka kumpulkan harta. Tapi orang-orang sekarang berdakwah mengumpulkan harta. Orang-orang dahulu mengumpulkan harta untuk berdakwah, tapi orang-orang sekarang berdakwah untuk mengumpulkan harta. Orang-orang dulu berdagang untuk berdakwah, sekarang orang-orang berdakwah untuk berdagang. Inilah potret kehidupan kita. Terkadang di rumah tangga kita tidak seperti rumah tangga orang yang cinta kepada Rasulullah. Bainal maghrib wal isya, suara musik, suara TV, salat subuhnya jam 7, jam 8. Orang tuanya tidak mampu untuk menegur anak-anaknya untuk sholat, ikhwan rahimakumullah. Apakah ini mereka yang menyatakan cinta kepada Rasulullah? Apakah ini yang mereka nyatakan cinta kepada Rasulullah? Supaya ikhwan rahimakumullah, tidak lain dan tidak bukan selain kita hadir semacam ini, hati kita pun mesti selalu disiram, mesti selalu disiram oleh kita sendiri. Kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Kita mesti berusaha untuk tidak cuma memikirkan diri kita, kita juga pikirkan keluarga kita, misan kita, wak bebek kita,
Kita perhatikan galau-galau mereka. Di antara keluarga kita mungkin mereka yang ada musibah berkepanjangan. Kita berusaha bagaimana bantu mereka. Kalau kita tidak mampu, kita carikan untuk membantu mereka. Ini akhlaknya Rasulullah. Ini yang mesti kita petik dari setiap peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ikhwani rahimakumullah. Semoga kita yang hadir di sini kita yakin bahwa Rasulullah pun hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau Rasulullah hadir di tengah kita, insya Allah Allah dia akan menurunkan musibah di tengah-tengah kita. Dan insya Allah kita tidak pernah berpikir tentang diri kita sendiri, karena Rasulullah tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Kehidupan Rasulullah untuk umatnya, bahkan Rasulullah mencintai kita lebih dari Rasulullah mencintai sahabatnya Rasulullah. Rasulullah menganggap kita adalah saudaranya. Sebagian sahabat saat itu cemburu. Rasulullah mengatakan, mengapa mereka bilang sahabatku, saudaraku? Karena mereka tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Rasulullah perhatian dengan kita, ikhwan. Maka oleh karena itu, mari kita juga perhatian kepada Rasulullah. Kita kedepankan Rasulullah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita jadikan Rasulullah uswatun hasanah, pembimbing dari kehidupan kita. Bagaimana cara bicaranya kita, tunjukkan akhlak. Wabil khusus min dzurriyyatir Rasul, tunjukkan akhlak dalam berbicara. Jaga mulut kita semua, karena keluarnya mulut kita kalimat-kalimat yang jelek memalukan Rasulullah. Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, yuk sama-sama mulai sekarang kita perbaiki akhlak kita. Karena Rasulullah pun diutamakan, mengatakan bahwa bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Insya Allah dari mulai akhlak dan selanjutnya kita akan memperhatikan sesama kita. Insya Allah barokah bulan Maulid ini, Allah senantiasa menurunkan rahmat dan barokahnya kepada kita. Barokah kepada keluarga kita, barokah kepada lingkungan kita, barokah kepada sahabat-sahabat kita, pekerjaan kita, rezekinya kita, anak-anak kita. Insya Allah semua diberikan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa lamma nadama al-fikru min darajil awsaf al-muhammadiyyah توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تهك الرحال فترجع منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمقصد بالشرف الأفخر في كل موطن من مواسم القرب ومظهر، قاسم إمدادك في بارك وساكي قوت إرشادك لأهل ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم
عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين رعايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وحضورنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحجك وحجه من المؤدين، ولعبدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، المسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وآدم راية الدين القويم في جميع الأمطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة ومنزلا مشهورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة السائلين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والخيرات، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا، وبالحرص المكين من الذنوب بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا مجيب السائلين بحقي وبيد المرسلين، ربنا تقبل منا إنك أنت العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد نبي الأمي والسلام، والحمد لله رب العالمين. منا ومنكم تقبل يا كريم. أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
عليها وبها القدر إن شاء الله تعالى من العالمين نجعل النور والإقبال وصلاح كل حال من يغفر الذنوب ويستر العيوب ويبارك لنا ويرضى لكم ويعجل لنا كل مطلوب بجاه حبيبنا المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يبارك لنا ويمتعنا بعلمائنا وصلاحنا وصلاة الله يطول عمرها وأحبابها آمنة الجدل أنه يطول عمرها يؤتي علينا جميعا فوق ما طلبنا فوق ما رجونا فوق ما عملنا على هذه النية على كل نية صالحة وجانبا لكل خير نافعا لكل شر أنا ولأحبابنا أجمعين وعلى نية الشفاء ونوصلنا بدعاء الشفاء خصوصا العروس سيد حسن بن أحمد السجاد وسيد الحبيب فاضل بن حسين بن شهاب الحبيب عبد الرحمن بن علي بن شهاب وجميع من أوصلنا بدعاء الشفاء المغيب فيه شفاء عاجلا وأن لا يبدل سقما ولا ألما الفاتحة على هذه النية كل صالحة جميع شاملة من ثلاث الدنيا والآخرة إلى النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا دائما لم يزل يا إلهنا وإله آبائنا يا حي يا قيوم يا من يكفي من شيء ولا يكفي من شيء يا الله يا رب سيدنا محمد اكفي عن الدين واغننا من الفقر اللهم احينا على الاسلام والسنه توفنا على الايمان والتوبه اللهم احينا المسلمين توفنا المسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين اللهم انا نسالك صحه بالتقوى وطول اعمال في الاعمال وعزاك واسعه لا تعذبنا عليه اللهم صل على سيدنا محمد اغفر القلوب ودوائها وعبد العبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح ورزائها وعلى اله وسلم اللهم يا شافي يا مافي اشفيهم شفاعا عاجلا وارزق نفسي وفي جسدي سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وان يمسس الله بضر فلا يحزن له وصلى الله على الحمد لله رب العالمين. Dan diumumkan sekali lagi bahwa